Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore teman-teman. Agak gelap ya, karena pengambilan gambar saya ini sore hari ya. Tadi juga barusan habis live di YouTube sama TikTok berbarengan ya. Nah ini kemarin kan banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana sih untuk cara pembuahan varian Taldun ini ya. Nah banyak kawan-kawan perangguran khususnya buat pemula ya, itu gagal dalam arti itu gagal ketika kita pangkas ternyata zong, tidak membuahkan hasil ya teman-teman ya. Nah maka dari itu saya bagi tips ya untuk kawan-kawan ya, khususnya bagi para pemula ya. Saya juga belajar ya, belum sempurna juga ya, tapi ya ini sesuai pengalaman saya. Sebelumnya juga pernah gagal, dalam arti pernah gagal waktu saya pruning pembuahan ya atau pangkas itu tidak menghasilkan buah. Nah terus saya gali bagaimana caranya kita berbuah. Kebetulan kan di sini ada varian Taldun, di kebun saya ada 1 2 3 4. Nah waktu yang pertama gagal di pohon yang pertama ya, yang satu, terus yang kedua kebetulan kan tingginya waktu saya nanam juga nggak berbarengan ya, atau nggak sama ya. Nah untuk biasanya tadi ketika kita pangkas satu mata batnya itu salah, dalam arti salah gini. Kalau jenis Taldun ini ya, saya pangkas pembuahan itu di mata bat 12 sampai 15. Kenapa 12 sampai 15? Kita nanti lihat dulu satu mata bat ya, kedua jarak antara mata bat ini sama ini ya, kelihatan ya, ini sama ini, ruasnya itu jauh enggak, kan kadang ada yang agak pendek ya, usahakan yang agak ini ruasnya agak panjang ya, itu biar menghasilkan dua ini buah ya. Ini kebetulan yang satu ini kecil ya, ini saya pembuahan kedua mungkin nggak maksimal ya. Yang pertama mungkin bisa lihat di video shot saya ya, atau di TikTok juga ada, karena waktu itu saya juga waktu panen nggak saya itu ya syuting ya, nggak sempat ambil gambar kecuali gambar shot. Nah ini pembuahan kedua ini teman-teman. Nah saya menjelaskan yang awal dulu ya. Yang pertama waktu itu saya pangkasnya itu antara 2 12 13 14 15. Lihat satu mata bat, dua ruas. Nah kemudian yang kedua itu untuk batang ya, jangan berkayu. Jadi sebelum masuk pupuk pembuahan itu saya kan khusus varian Taldun ya, karena kemarin saya kan bahas pupuk satu aja cukup, karena dia kan varian yang genja ya. Untuk Taldun menurut saya kurang begitu genja sih ya, makanya pakai pupuk khusus pembuahan. Untuk pupuk khusus pembuahan saya biasanya pakai MKP, boron, sama satunya KNO3 ya. Biasanya saya pakainya 1 sendok makan boron ya, 2 sendok makan boron, terus KNO3 2 sendok makan, terus MKP 1 sendok makan. Biasanya saya untuk 10 liter atau ember ukuran cat itu ya, yang putih besar ya. Nah ketika waktu awal pupuk pembuahan saya itu batang menjelang coklat ya teman-teman ya, menjelang coklat. Jadi sambil menunggu 1 bulan atau pupuk pembuahan terakhir itu batang udah coklat. Jadi kita harus tahu ya, bagaimana batang itu biar pas waktunya, itu biar nggak terlalu tua. Nah kemudian untuk stres air, kemarin ada yang tanya ya, stres air nggak perlu. Kalau stres air saya biasanya kalau varian Taldun ya kak. Nah untuk kemudian ya, untuk kita atur ini, bicara ke belakang ya, karena banyak yang gagal paham. Nah sebelum mengatur batang saya lihatin dulu ya, ini bahwa ini pembuahan kedua atau lanjutan. Ini teman-teman,
Ini kan batang utama ya, yang besar ini. Nah, ini kan tersier ya. Waktu awal saya pangkas kan di sini kurang lebih ya, ini 12 mata bat. Terus dia berbuah mungkin waktu itu di sini kira-kira ya. Nah, ini saya lanjut lagi. Nah, ini pruning lagi, dapat buah bonus lagi ya. Sama yang lainnya juga demikian ya teman-teman ya. Makanya ini yang di sini kan nggak ada daun karena udah tua ya. Nah, ini teman-teman ya, ini varian Taldun ya teman-teman. Ini yang udah foundation pruning, atau pas waktu apa namanya, ketika kita udah habis saya mundurin atau mundur langsung batang awal lagi ya. Ini walaupun saya foundation pruning tetap aja bat bisa keluarin, ada tekniknya juga ya. Biasanya kan di sini. Nah, ini saya biasanya gini teman-teman, hitung ya, 1 2 3 4 ya, 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, ini saya sisakan ya. Selanjutnya ada 4 bat atau tunas air, 1 2 3 4. Nah, yang ini kan tunas air udah saya habiskan semua ya. Nah, ini sisanya 4. Ini menjaga agar mata bat tidak pecah. Kemudian yang di belakang ini kan nggak ada tunas air ya, udah bersih ya. Nah, saya biasanya melakukan pembersihan ini ketika batang udah mulai sebesar ini atau pensil ya. Ini kan belum saya buang. Nah, ini seharusnya udah mulai kita buang ya. Ini teman-teman. Nah, kalau belum kemudian ini kan udah panjang ya teman-teman ya, udah panjang, kita pangkas. Biarkan dulu ini ke depan ya, lalu pangkas ya. Nah teman-teman, ini kebetulan ada yang belum saya potong ya. Mungkin nggak terlalu jelas ya, intinya saya bisa menjelaskan buat agar teman-teman bisa paham ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini udah bagus ruasnya. Ini carilah ruas yang panjang ya. Nah, 13 14 15. Saya di antara 12 sampai 15 mata bat ya. Nah, kemudian saya sisakan antaranya 3 sampai 5. 1 2 3 4 5 misal ya. Ini saya potong ya. Sini saya potong. Nah, yang di bawah 5 ini ya, mata air, mata tunas ini ya, 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini saya buangin ini tunas airnya ya, tunas air kita buang. Yang ke bawah intinya kita buang semua ya. Nah, kemudian apa namanya, sulur. Nah, kebetulan ini kan sulur belum saya buang ini ya. Nah, biasanya saya buangnya itu nanti agak membesar, tapi ini udah membesar, udah sepensil ya. Harusnya begini, dia buang kira-kira ini kan tunas sulur kan ini bercabang. Saya biasanya ini saya sisakan kurang lebih 1 sentian ya untuk sulur. Agak susah ya, mungkin bisa dipahami ya. Ini intinya dibuang yang 15 daun ke bawah. Nah, kemarin ada pertanyaan ya kawan-kawan ya, pangkasnya itu batang seperti apa. Nah, kalau pangkas saya batang udah menyoklat kayak gini ya. Nah, kalau ini kan udah berkayu, ini biasanya gagal teman-teman. Kalau udah berkayu, kalaupun berbuah itu hasilnya nggak maksimal ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita pangkas, biasanya ini teman-teman, batang yang misal nih kan tadi disisakan 5 daun setelah hitungan dari 15 itu ya, saya udah mulai mencoklat gini, hijau mulai mencoklat, intinya gini. Nah, jadi gini ini kan di sini udah coklat seperti ini. Nah, ini udah mulai mencoklat.
yang ke-15 nya itu udah masuk pupuk pembuahan pertama kali. Nah, nanti kalau pangkas, jarak saya pilihnya gini, satu mata bat terbaik ya, yang udah bunting ya. Mungkin ini enggak terlalu bunting ya, karena sebagai contoh aja. Nah, saya antara dari 12 sampai 15 carinya mata bat yang terbaik, yang udah bunting. Kedua, jarak antar mata bat usahakan yang panjang seperti ini teman-teman. Ini panjang, misal ini kan pendek, misal ini ya, saya biasanya berarti carinya yang ini. Kalaupun ini batnya bunting ya, kalau nggak bunting bisa diturunin di sini. Tapi biasanya ini kalau pecah mata bat dan menghasilkan buah itu kurang maksimal ya dompolannya ya teman-teman ya. Lah ketika pupuk pembuahan terakhir biasanya saya nggak lanjutin pupuk lagi ya, udah tak biarkan ya teman-teman ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Sekian dulu, mohon maaf kali aja ada salah kata atau ucapan ya. Jangan lupa ya teman-teman, bantu share dan like akun kita ya. Sebelumnya selamat Natal dan tahun baru ya, yang mudik liburan ke kampung halaman, hati-hati ya di perjalanan. Sekian dulu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.